dua orang anak, Novresia Hana Befrianti Saragi dan Priscilla Marci Befrianti Saragi. Bagi anggota jemaat baru yang disebutkan namanya apabila hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, mohon kesediaannya untuk bisa berdiri. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam Minggu Sengsara yang ketiga dan akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Iren Tetelepta. Sebelum kita memulai ibadah, mohon perhatian bagi jemaat untuk menjaga ketertiban, handphone dalam mode silent atau di off, dan juga bagi anak-anak, mohon bagi orang tua bisa menjaga anak-anaknya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita meneduhkan diri kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Memasuki Minggu Sengsara yang ketiga, dengarkanlah firman Tuhan terambil dari Lukas 9 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan bernyanyi dari Kidung Keesaan 211 bait pertama dan kedua. Sama-sama kita mengaku bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah
pada minggu sengsara ketiga saat ini, kiranya hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tema ibadah kita pada hari ini adalah keserupaan dengan Kristus mengalahkan seteru salib Yesus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Kita aminkan dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 395 bait pertama dan kedua. Pengakuan dosa. Firman Allah seperti dalam Yesaya 53 ayat ke-6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Allah dan di tengah kehadiran kita bersama. Ya Bapa Maha Kudus dan yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Atas segala dosa kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Atas segala dosa kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Atas segala dosa kami sebagai gereja yang telah Engkau utus di dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa kami dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia.
dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita pengampunan dari Allah. Firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 13 dan 14 berkata demikian, kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Ini ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya beritakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Allah. Selanjutnya, setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar tidak kembali ke hidup yang lama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Karena itu, takutlah akan Allah dan berpeganglah terus kepada perkataannya. siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita naikkan pujian Kidung Keesan 397 bait 1 dan 3. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku.
Bapa yang baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami tidak hanya sampai pada tahap mendengar dan mengerti, tapi Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya ajak kita ya, mari yang bisa berdiri, kita berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama perikop ini. Filipi pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21, di bawah judul perikop nasihat-nasihat kepada jemaat. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ilah mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosea. Keserupaan dengan Kristus mengalahkan seteru salib Yesus. Bapak Ibu, saya mau mulai renungan ini dengan bertanya sederhana saja. Kalau Bapak Ibu lewat di satu tempat yang baru misalnya gitu ya, terus kita lewat depan rumah orang, tiba-tiba sekilas kita lihat, ada salib di rumah orang itu. Apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Orang Kristen, ya kan? Oh iya, ada orang Kristen di situ. Atau kita jalan, kita naik kendaraan umum gitu ya, terus kita lihat, yang di depan saya ini ada pakai kalung salib. Langsung yang ada di pikiran apa? Orang Kristen. Karena memang Kristen adalah salib adalah lambang kekristenan. Itu kalau secara sekilas kita lihat, maka pikiran kita adalah itu orang Kristen. Itu seiman dengan saya. Senang gak Bapak Ibu? Senang kan? Apalagi kalau di tempat baru yang kita belum pernah datangi, terus kita lihat ada tanda salib. Senang tuh. Orang Kristen tuh. Terlepas dari gak ada tulisan apapun, kita belum kenal, tapi kita tahu pasti itu orang Kristen. Dan pasti baik. Amin. Bapak Ibu orang Kristen? Baik kan? Nah iya. Pastilah baik gitu ya. Itu kalau lihat sekilas. Tapi pernahkah kita sejenak memandang kepada yang namanya salib? Ada salib di ruangan ini? Besar tuh di atas. Saya nggak tahu besar itu apa, ukuran siapa itu kira-kira ya. Besar ya salib di atas. Bapak Ibu coba lihat ke salib itu.
Pernahkah kita sejenak berpikir, apa makna salib itu bagi saya secara pribadi? Dalam iman kekristenan saya, apa makna salib itu? Pernah kita berpikir itu? Atau kita pakai kalung salib terus, saya ini pakai kalung salib. Ada ya, besar lagi ya. Tapi ini cuma hari Minggu Bapak Ibu, tiap hari nggak saya pakai ini ya. Begitu lihat, mau indah atau tidak, tapi ada dua kayu yang atau ini ya, dari apalah ini, yang bersilang ini, begitu lihat, pernah nggak kita berpikir, apa makna salib ini bagi saya? Pernahkah kita berpikir bahwa, atau kita renungkan bahwa di salib itu pernah tergantung dan dipaku satu pribadi yang mengasihi saya. Amin ya. Satu pribadi yang mau mati buat saya. Pernah gak kita berpikir itu? Karena kadang-kadang salib hanya sekedar sebuah lambang bagi hidup orang Kristen. Pernahkah sejenak kita melihat salib lalu kita bilang begini, oh iya ya, di salib itu ada pertukaran antara kematian kekal menjadi hidup yang kekal. Dan saya punya itu. Kenapa? Karena pribadi yang tergantung di situ mengasihi saya dan saya percaya sama dia. Ya, itulah makna salib dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita ngerti makna salib ini dalam hidup kita, pasti kita bangga pakai salib. Amin. Ada yang pakai kalung salib di sini? Tertutup baju kayaknya ya. Langsung pakai kalung salib, berarti kita ngerti maknanya apa. Beda dengan orang yang tidak mengerti makna salib. Kalau kita ngerti maknanya, bangga kita bawa itu. Tapi bagi orang yang tidak mengerti makna salib, Bapak Ibu Saudara, maka salib itu hanya menjadi lambang kehinaan. Itu lambang hukuman. Bahkan ada yang pakai salib untuk mengolok-olok Yesus. Pernah viral kan itu ya? Pernah Bapak Ibu ingat itu ya? Wah, yang di atas itu tergantung sesuatu. Ya, dibilang, nah itu viral sekali. Saya waktu baca komen orang itu ya, komen-komen netizen. Ya. Ngeri tuh komen-komennya. Biar nanti dibalas Tuhan, biar nanti ya segala macam. Ya udahlah. Karena memang dia nggak ngerti makna salib. Jadi dia mau ngomong apapun tentang salib, itu urusan dia. Asal bukan itu datang dari mulut kita. Karena kita ngerti makna salib. Bahwa di situ ada pertukaran antara kehidupan saya yang binasa, saya terima kehidupan yang kekal. Karena pada salib itu ada jalan pengampunan dosa yang Allah buat saya yang berdosa ini. Sehingga saya bisa akses langsung menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, salib itu kenapa diolok-olok? Karena memang dari awal juga memang diolok-olok. Jauh sebelum Yesus disalib, hukuman salib itu adalah hukuman kutukan yang diberikan bagi seseorang. Dan itu adalah cara orang Romawi untuk menghukum penjahat kelas kakap yang disebut kriminal yang besar. Orang yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Tapi sayangnya orang Romawi sendiri gak pernah disalib. Kenapa? Bagi mereka itu jatuh martabat banget tuh, kalau sampai hukumannya adalah salib. Tapi Yesus pernah jalani hukuman itu demi kita. Orang yang disalib itu dianggap sebagai hukuman paling memalukan dan paling kejam. Bapak Ibu pernah nonton film The Passion of the Christ? Nangis gak? Nangis kan? Padahal itu kan bukan Tuhan Yesus ya, itu cuma aktor ya. Tapi kita nonton itu tuh sampai sesegukan. Karena kita kayak membayangkan itu yang terjadi. Pernah gak kita bayangkan 6 jam Yesus ada di kayu salib, dipaku tangan dan kakinya. Bapak Ibu, saya pernah jelaskan ya, pakunya tuh gak di sini. Kalau di sini robek habis. Pakunya tuh di sini. Kenapa? Karena di antara ini ada tulang, 2 tulang ini yang akan bisa menopang tubuh manusia di atas kayu salib. Kaki juga sama. Itu di bagian atas yang ada tulang ya. Jadi paku itu masuk di antara tulang dan itu yang membuat seseorang bisa bertahan. Maka kalau orang, gak mungkin paku tuh masuk ke tubuh kita gak sakit ya. Yang terjadi
jadi orang yang disalib itu, dia akan menahan tubuhnya, ya. Kalau tangannya sakit, kakinya yang akan nopang. Kalau kakinya pas sakit, tangannya yang akan nopang. Dan itu yang membuat seseorang yang disalibkan, saya baca di satu buku, itu bisa bertahan 2-6 hari. Artinya dia gak langsung mati, tapi perlahan-lahan kematian yang panjang itu dia alami. Nah, satu hal yang Yesus alami, Bapak Ibu Saudara, dia itu divonis hukuman mati. Dan hukuman mati tidak dengan cara eksekusi yang dilakukan banyak orang. Zaman itu digantung ada. Orang digantung sebagai eksekusi hukuman mati. Yesus gak digantung. Kalau gantung setidaknya gak ada jeda gitu ya. Tapi jangan coba-coba ya Bapak Ibu ya. Saya mau coba deh, ada jeda gak gitu ya. Mati langsung itu. Ya, kalau ada yang coba-coba gitu, itu jalan tol menuju neraka. Langsung itu. Gak perlu pakai ini, gak bayar pun langsung tol ke neraka itu. Itu yang punya niat untuk mengakhiri hidupnya. Yesus juga gak dihukum dengan cara dipancung kepala. Dulu orang Roma lakukan itu. Dipancung dengan pedang langsung. Paling deg-degan waktu pedang mau datang gitu ya. Tapi langsung mati. Yesus juga tidak dihukum dengan cara seperti orang Amerika duduk di kursi listrik. Langsung itu. Gak butuh hari. Hanya detik langsung mati. Yesus juga tidak dihukum dengan cara ditembak. Enggak. Dia dihukum dengan cara yang paling hina. Kematian yang panjang. Proses kematian yang panjang. Yaitu dengan cara disalibkan. Dan ini adalah eksekusi yang pernah dirancang untuk manusia yang paling amat sangat memalukan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di film itu ada kain yang menutup ya. Karena mereka buka jubah Yesus dan tinggal cawat yang menutup. Tapi biasanya orang yang disalibkan itu dibiarkan telanjang. Makanya yang dia alami bukan hanya penderitaan fisik, tapi sebuah penghinaan secara sosial. Bisa dibayangkan apa yang Yesus alami semasa dia menjalani salib itu. Tapi satu hal yang kita sadari bersama Bapak Ibu Saudara, yang betapa mengerikan kematian Yesus itu, satu hal yang kita ingat, Yesus dihukum yang paling hina itu bukan karena bikin kesalahan atau berontak. Betul ya? Kitab Injil mencatat 3,5 tahun tidak ada hal lain yang Yesus lakukan selain melakukan satu hal, yaitu kebaikan. Ya kan? Dia sembuhkan orang sakit, orang buta lihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Dia juga kasih makan orang yang lapar. Hari ini tuh anak-anak sekolah minggu dengar ceritanya itu. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan anak-anak sekolah minggu bisa jawab tadi itu. 5 roti dan 2 ikan. Dan itu terjadi mujizat. Yesus kasih makan orang lapar kok. Tidak hanya itu. Dia juga melakukan banyak hal. Dia juga bangkitkan orang yang mati. Yesus gak ada lakukan kesalahan apapun. Tapi kenapa dia menjalani yang namanya hukuman paling memalukan itu? Jawabannya cuma satu. Karena itulah cara yang harus ia jalani untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu salib seharusnya kita lihat dengan sebuah kepastian, pemahaman yang benar. Yang pertama, begitu Bapak Ibu lihat salib, percayalah, imanilah, di situ ada pertukaran dari hidup saya yang binasa menjadi hidup yang kekal. Saya terima yang namanya pengampunan dari Tuhan. Yesus yang disalibkan itu buka jalan pengampunan untuk saya, sehingga saya bisa berjumpa dengan Allah. Yang kedua, makna salib bagi hidup kita tidak sekedar kita diselamatkan, tapi Yesus juga ajarkan kita, saya buat seperti ini harus ada yang kamu lakukan. Apa itu? Jadilah muridku. Ya kan? Percaya lalu jadi muridku. Maka dia kasih standar. Yesus bilang begini, jikalau seseorang ingin menjadi murid Kristus, dia harus menyangkal dirinya, terus pikul salib dan ikut aku. Jadi kita waktu lihat salib tidak sekedar hidup saya terima hidup kekal, tidak. Tapi begitu lihat salib, di situ ada gaya hidupku yang dituntut oleh Tuhan. Aku
jadi murid yang pribadi yang mati bagiku itu. Saya harus berani sangkal diri. Bapak Ibu tahu sangkal diri? Sangkal diri itu artinya kita tidak mengandalkan kekuatan kita meskipun manusia bilang kita hebat. Tapi kita nggak andalkan kekuatan kita. Kita nggak andalkan kekayaan kita, kepintaran kita, kemampuan kita yang melebihi orang lain. Menyangkal diri artinya hanya mengandalkan kemahakuasaan Allah melalui Yesus yang sudah mati untuk saya. Saya mau sangkal, saya nggak mau jadi apa-apa. Saya bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan yang memakai hidup saya. Amin. Itu dia. Pikul salib artinya apa? Saya berani hidup berbeda. Meskipun dunia tawarkan semua yang bisa memuaskan kedagingan saya, memuaskan kehidupan duniawi saya, tapi saya pilih untuk tetap menderita demi nama Yesus. Saya nggak mau sama dengan dunia. Karena Paulus bilang, kalau sama dengan dunia, kamu akan susah serupa dengan Kristus. Cuman dua itu ya, kita serupa dengan dunia atau serupa dengan Kristus. Itu pilihan kita. Maka kalau kita lihat salib kita bilang, ya Tuhan betul, harus ada sesuatu yang saya lakukan. Yaitu saya jadi murid Tuhan. Dan bicara sangkal diri tidak mudah Bapak Ibu. Saya mau tanya, meninggalkan cara berpikir yang sia-sia, sikap hati yang salah, tindakan yang mengarah kepada duniawi, memuaskan keinginan daging, memuaskan kesombongan hidup, keegoisan hidup, beri hidup dipimpin oleh Allah. Saya mau tanya, gampang apa susah? Saya nggak tahu nih berani jawab karena apa ini. Susah jawab atau takut jawab atau malu jawab? Beri hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Allah. Lalu sangkal diri, berani hidup benar di tengah ketidakbenaran. Lalu kita berani untuk mati demi nama Yesus. Gampang apa susah? Oh darah Yesus Tuhan tolonglah ya. Susah. Apa yang bikin susah? Karena kita tidak ngerti makna salib itu. Betul? Kalau ngerti makna salib, kita akan bilang begini, memang susah karena daging saya begitu kuat kuasai saya Tuhan. Tapi saya tahu, Tuhan pernah tunjukkan itu. Kalau saya tinggal ikut Tuhan saja, saya pasti bisa sangkal diri. Saya tinggalkan ego saya. Saya gak mau sombong. Ngapain sombong? Mungkin ada orang yang lebih dari kita. Mungkin ada orang yang super power dari kita. Tak usah menyombongkan apa yang kita punya. Nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Betul? Sehingga akan susah kalau kita nggak ngerti makna salib. Tapi akan mudah karena kita tahu Bapak Ibu nggak berjuang sendiri. Tapi Roh Tuhan ada pada kita. Percaya Roh Kudus ada kita? Berarti sudah temukan karunia rohaninya. Udah setahun loh saya tanya. Iya kan? Saya waktu tanya kan, tahun lalu bulan Juni. Temukan karunia rohani. Apa nanti setelah salaman saya tanya lagi satu-satu begitu ya? Masa setahun gak ketemu-ketemu karunia rohaninya? Roh Kudus ada pada kita, amin. Maka dia yang akan mampukan kita Bapak Ibu Saudara untuk bergerak bersama menjadi murid Kristus yang sejati. Tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi dalam perikop bacaan kita hari ini menggambarkan bahwa ada kesedihan yang dialami oleh Paulus. Bapak Ibu baca tadi ya, ayat ke-18. Yuk kita sama-sama baca ayat 18. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Yesus. Pertanyaannya, kenapa Paulus perlu pakai acara nangis? Kenapa Paulus sedih ketika tuliskan bagian ini kepada jemaat Filipi? Karena latar belakangnya jelas. Bapak Ibu Saudara, yang jadi seteru salib Yesus itu, mungkin ketika kita dengar kalimat ini ya, seteru salib Yesus, musuh dari salib Yesus, kita otomatis langsung berpikir, oh ini orang-orang yang jelas-jelas nyata-nyata mereka benci Tuhan Yesus. Itu seteru salib Yesus. Betul ya? Atau kita berpikir begini, yang disebut seteru salib Yesus itu adalah
orang yang mengolok-olok salib, orang yang bisa dikatakan di luar kekristenan. Kalau kita orang Kristen kan, kita punya salib, nggak mungkin kita jadi seteru salib Yesus. Saya pakai loh salib ini, ya. Atau kita katakan, yang seteru salib Yesus itu orang yang ada di luar gereja, bukan orang dalam gereja. Yang dalam gereja ini semua ngerti makna salib. Mungkin itu yang kita pikirkan. Tapi membaca apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, kita jadi tahu kenapa Paulus menangis, Bapak Ibu Saudara. Karena ini ditujukan, kalimat seteru salib Yesus itu ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi, orang Kristen yang ada di Filipi. Mereka dikatakan oleh Paulus, mereka adalah menerima pengorbanan Kristus, ngaku Yesus adalah Tuhan, tapi mereka gak mau menjalani proses menjadi murid yang sejati. Kenapa? Dipengaruhi oleh budaya orang Romawi pada saat itu. Bapak Ibu, budaya orang Romawi itu mereka materialistis dan hedonis. Hedonis tahu ya, pengennya senang aja. Pokoknya yang penting senang, urusan nanti belakang. Senin sampai Sabtu bikin semua ikut maunya kita, nanti hari Minggu ada bagian pengakuan dosa di liturgi. Nah, itu orang yang berpikir yang penting senang, bukan yang penting apa yang Tuhan mau. Nah, orang Filipi, jemaat di Filipi dipengaruhi oleh budaya orang Romawi dan mereka hidup dalam keadaan seperti itu. Sehingga Paulus katakan, dia sebutkan ciri-ciri orang yang menjadi seteru salib Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini ciri orang Kristen yang ada di Filipi. Ilah mereka adalah perut mereka. Itu bicara mereka hidup hanya untuk memuaskan keadaan jasmani, memuaskan kedagingan mereka. Mereka kemuliaannya adalah aib, bangga dengan segala kesombongan dirinya, segala dosanya. Ini ciri-ciri orang Kristen yang ada di Filipi. Pertanyaan saya, kira-kira ciri-ciri ini ada nggak di orang Kristen zaman now? Banyak ya, Pung ya. Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Opung bilang banyak. Opung tahu kayaknya. Ya, kasih tahu saya ya, Pung ya. Ada nggak di dalam kekristenan kita sekarang? Ada. Yang orang hidup hanya untuk duniawi, puaskan keinginan daging. Ada? Jawab kencang-kencang saja supaya Tuhan lihat. Tuh ya. Ada Bapak Ibu Saudara? Ada. Spesifik lagi. Ada nggak ciri-ciri ini di GKO Jemaat Depok 1? Terima kasih AB. Ya. Ada nggak ciri-cirinya di GKO Jemaat Depok 1? Ilahnya adalah perutnya. Kemudian dikatakan kemuliaannya adalah aib mereka. Pikiran semata-mata tertuju kepada hal duniawi. Gak mikirin apa yang menjadi prinsip kerajaan Allah dalam hidupnya. Ada? Jawab masing-masing. Pertanyaan lebih spesifik lagi. Saya punya gak ciri-ciri ini? Gak usah jawab, saya tahu kok. Ya. Udah jawab masing-masing saja ya. Oh iya, kayak ini saya ada. Coba kita lihat. Ilah mereka ialah perut mereka. Ini orang yang melakukan apapun hanya untuk puaskan keinginan daging. Bapak Ibu ingat khotbah minggu lalu? Saya nggak khotbah, tapi di sini, tapi saya khotbah tempat lain. Bahannya sama, jadi saya ingat. Khotbah minggu lalu masih ingat? Tentang apa? Pencobaan Yesus di padang gurun. Bapak Ibu, yang pertama dicobai iblis dari Tuhan ini kan pencobaannya ada 3 ya. Bicara tentang keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Pencobaan pertama yang dialami oleh Yesus adalah urusan perut. Iya kan? Iblis bilang sama Tuhan Yesus begini. Yesus 40 hari tidak makan, tidak minum. Ada yang tanya, Bu Pendeta, Tuhan Yesus makan tapi minum enggak? Coba lihat itu di padang gurun. Ya. Dikatakan 40 hari, 40 malam dia berpuasa. Maka ayat itu katakan, ia lapar. Saya mau tanya Bapak Ibu pernah lapar? Sering ya?
puasa hari ini? Ya siapa tahu ada yang ikut kan. Soalnya tiap hari selalu di jendela kamar saya tuh sahur, sahur. Tuh kayaknya bangun saya untuk sahur kayaknya ya. Bapak Ibu pernah lapar ya? Saya yakin 40 hari 40 malam Yesus tidak hanya lapar, tapi capek. Karena dia dicobai. Pernah lapar dan capek. Ini kayaknya semua aman-aman nih. Bapak Ibu pernah lapar? Lapar plus capek, pernah? Saya juga pernah. Saya mau tanya, situasi itu enak atau tidak? Sangat tidak enak. Tiba-tiba kita lapar, kita capek, orang taruh makanan yang gak boleh kita makan, makan gak? Nah itu dia tuh. Itu ilahnya adalah perutnya itu. Sudah tahu darah tinggi, taruh saksan di depan, makan pula itu. Karena pengen memuaskan kedagingan. Sudah tahu tidak boleh ngerokok karena paru-paru bermasalah, masih ngerokok. Pedas dah. Habis ini yang ngerokok gak mau salaman sama saya. Ya. Sudah tahu ada masalah, tapi alasannya apa? Lapar, lelah. Jadi gak apa-apa lah. Sekali-sekali. Saya suka dengar tuh begini. Ya ampun saya gak bisa makan ini. Gak apa-apa udah berdoa ini. Pernah gitu ya? Kita suka dengar kayak gitu ya. Gak apa-apa udah berdoa. Gak apa-apa udah berdoa sekali-sekali. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ditawarkan oleh iblis, ubah batu ini jadi roti. Dalam keilahiannya dia bisa lakukan itu. Dia bisa kok ubah batu jadi roti dan makan. Tapi ingat, itu tawaran iblis, bukan perkataan Allah. Dan saya pastikan semua yang namanya tawaran iblis itu bertentangan dengan kehendak Allah. Amin. Yang namanya tawaran iblis gak pernah menguntungkan. Itu pasti membinasakan kita. Jadi kalau iblis ada tawar-tawar sesuatu, langsung tinggalkan itu. Kenapa? Prinsip kita adalah menegakkan nilai kerajaan Allah, bukan ikut maunya kegelapan. Nah orang yang ilahnya adalah perutnya itu yang model kayak begitu tuh. Gampang sekali membenarkan keadaan untuk sesuatu perbuatan dosa yang ia lakukan. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita suka kalah ya dalam tawaran iblis yang area ini. Saya pernah layani satu orang bapak, mungkin saya pernah cerita juga. Dia jatuh dalam dosa persinahan. Ya. Lalu saya katakan begini, saya tanya kenapa bisa begitu? Bapak Ibu tahu jawabnya apa? Ya habis gimana Bu Pendeta? Keadaan. Tiap hari digoda. Siapapun pasti tergoda. Saya bilang kecuali suami saya. Ya, karena saya doa tiap hari. Bukan karena saya yakin, saya doa tiap hari. Bapak-bapak, ibu-ibu doakan suamimu tiap hari. Supaya tidak mudah terima tawaran kegelapan. Amin ibu-ibu. Ya kencang sekali ya. Terus dia bilang ini, ya karena keadaan Ibu Pendeta. Mau bagaimana? Tiap hari digoda, siapapun pasti jatuh. Tapi gak ada pengakuan dia katakan begini. Saya minta ampun saya salah, itu gak ada. Bapak Ibu apa yang mau dikatakan di situ? Seringkali kita pakai keadaan untuk membenarkan semua perbuatan dosa kita. Saya bilang begini, makanya baca Alkitab Pak. Itu ada satu contoh dalam Alkitab itu. Satu contoh laki-laki yang hidup takut akan Tuhan. Tawaran iblis dalam bentuk apapun dia tidak terima, dia segera tinggalkan. Siapa dia? Yusuf. Nah tahu kan? Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus pada tahu. Supaya bisa refleksikan itu kan. Yusuf ditawar, digoda oleh istri Potifar. Baca firman Tuhannya berhari-hari. Bukan cuma satu kali. Tapi Yusuf gak pernah bilang begini. Ya karena tiap hari jadi saya jatuh. Tapi dia gak lakukan itu. Dia segera tinggalkan tawaran itu. Dan dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dan tidak benarkan semua perbuatan dosanya karena keadaan. Bapak Ibu Saudara, seterus salib Yesus adalah orang yang lebih memilih puaskan kedagingannya daripada ikut kehendak Allah. Bapak Ibu pernah ada di situ? Lebih memuaskan kedagingan daripada ikut kehendak Allah? Pernah ya? Saya pernah. Saya ngaku nomor 1.
Bapak Ibu pernah? Ya karena pendetanya udah ngaku, jadi semuanya pernah ngaku kan. Saya pernah ada di situ, semua kita pernah ada di situ. Nggak usah kita munafik di hadapan Tuhan. Kita pernah lebih mengutamakan kedagingan kita daripada prinsip kerajaan Allah. Kadang-kadang kan keadaan, kita benarkan keadaan ya Bu Pendeta kan setahun sekali. Setahun sekali kita agak-agak sedikit menyimpang kan nggak apa-apa. Ngerti maksudnya Bapak Ibu ya? Ya kan? Di 1 tahun sekali kita bikin dosa, nggak apa-apalah. Toh cuma setahun, nggak berani jawab. Ya, setahun sekali lah agak puas-puasin lah. Toh juga nanti hari Minggu kita datang, kita berdoa minta ampun sama Tuhan. Kita membenarkan keadaan kita untuk perbuatan dosa kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, itu golongan orang yang menjadi seteru salib Yesus. Di salib itu Yesus gak pernah ajarkan kita benarkan keadaan apapun. Kalau Yesus mau dia tinggal bilang begini, saya orang benar, saya gak pernah bikin dosa, ngapain kalian salibkan saya? Bisa saja. Tapi Yesus ikut semua proses itu sebagai bagian dari rencana Bapa untuk keselamatan manusia. Yang kedua Paulus bilang, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Ini contoh orang yang apa ya? Bangga dengan dosanya, bangga dengan keegoisannya, bangga dengan kesombongan dirinya. Orang seperti ini cirinya begini, kalau ditegur karena kesalahan bukannya sadar dan bertobat, tapi ngeyel, kembali menyerang. Pernah ketemu sama orang seperti itu? Pernah ya? Pernah jadi seperti itu? Pernah. Ini memang kita nih banyak sekali bikin dosa ya, semua kita jawab saja. Orang yang ditegur gak bertobat tapi ngeyel. Saudara, saya pernah ketemu sama orang yang seperti ini. Pernah ada seseorang gitu ya, gak ada di sini, udah gak usah cari-cari gitu ya. Pernah saya ketemu sama seseorang, saya tegur karena kata-kata dia itu cukup meresahkan, cukup membuat orang lain terluka ya. Lalu saya adakan pendekatan secara pribadi karena saya juga gak mau terluka ketika dia ngucapin kata-kata yang sia-sia itu. Lalu saya bilang, mungkin perkataan maksud kita baik, tapi cara kita menyampaikan itu melukai. Mungkin bisa memakai kata-kata yang membangun, ya, dan itu akan memperbaiki hidup orang lain. Bapak Ibu tahu apa jawaban yang saya terima? Bu Pendeta, saya orangnya begini. Dari dulu saya sudah begini. Ya. Kata-kata saya memang kasar, tapi hati saya Tuhan tahu baik. Dalam hati saya begini, ini prinsip dari mana ini? Kata-kata saya keluar mungkin orang tidak suka. Mereka mau suka tidak suka terserah. Yang penting saya sampaikan. Karena Tuhan tahu hati saya baik, niat saya baik. Saya bilang tidak ada, baca Kejadian sampai Wahyu, tidak ada prinsip Alkitab yang bilang apa yang keluar itu tidak berasal dari hati. Tapi firman Tuhan bilang apa yang keluar dari mulut kita itu datang dari dalam hati. Jadi omong kosong kalau kita bilang mulut kita berkata-kata buruk, tapi hati kita sesungguhnya baik. Jangan pernah percaya Bapak Ibu, itu kebohongan terbesar yang adalah seteru salib Kristus. Itu saya terima itu kalimat itu. Saya cuma bilang, lain kali baca Alkitab, ikut GBA supaya bisa tahu. Baca Alkitab. GBA tahu ya? Bapak Ibu gerakan baca Alkitab. Siapa yang belum masuk GBA? Banyak ya, Mas Endi nih ada nih, Mas Endi boleh. Mas Endi tahu nih. Masuk GBA Bapak Ibu Saudara. Selesaikan bacaan Alkitab sebelum Tuhan panggil kita. Betul ya? Nanti begitu sampai di atas Tuhan tanya, engkau anakku, muridku? Iya Tuhan. Saya rajin gereja. Tidak pernah absen. Cuma di gereja tidak ada aja tuh penghargaan untuk orang yang rajin. Kalau enggak saya dapat. Sudah baca firmanku? Nah itu dia Pak. Itu dia Tuhan. Saya enggak punya waktu. Nah itu dia. Baca supaya kita tahu prinsipnya. Kalau kita enggak ngerti prinsipnya, percayalah kita akan jadi seteru salib Yesus. Bukan kita jadi orang yang hidup dalam makna salib yang benar. Ini yang disebut bangga dengan aib sendiri. Dikasih tahu tidak mau dengar, tapi bangga. Ya sudah, saya orangnya begini. Ya, saya
sesungguhnya orang lihat orang, silakan orang nilai saya. Yang penting Tuhan tahu hati saya. Dalam hati saya, hidup salah dunia. Masuk gereja supaya tahu prinsipnya. Kalau apa yang kamu ucapkan itu datang dari isi hatimu. Kalau yang kau ucapkan itu hal yang menyakitkan, pasti hatimu sedang terluka. Tapi apa yang kau ucapkan, hatimu kau sembuh, perkataanmu meskipun kau dilukai, perkataanmu akan membangun, bukan meruntuhkan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, bicara seteru salib Yesus. Pertanyaan saya, mari kita coba refleksikan itu ya, bagaimana dengan kita semua hari ini. Ini teguran Paulus kepada jemaat di Filipi. Tapi teguran ini juga berlangsung bagi kita jemaat Tuhan hari ini. Mari kita refleksikan. Apakah kita sadar bahwa hidup kita sesuai dengan ajaran salib? Atau sebaliknya, saya sadar, iya Tuhan benar, saya ada di gereja, tapi selama ini saya hidup seperti seteru salib Yesus. Karena saya masih mengandalkan kekuatan diri, saya masih suka cari keuntungan pribadi, saya masih suka memuaskan keduniawian saya, kedagingan saya sombong dengan apa yang saya punya, saya masih pikirkan hal-hal yang menyenangkan dalam dunia ini, dan saya lupa akan prinsip kerajaan Allah. Saya masih hidup seperti seteru salib Yesus. Cuman satu yang Tuhan minta, bertobat, minta ampun, bertobat, dan hidup berguna bagi Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyadari sungguh ya Tuhan, bahwa mengikuti Yesus itu butuh kerendahan hati, penyangkalan diri, dan kesediaan kami untuk dituntun oleh Roh Tuhan. Kami tahu dalam hidup ini ada banyak tantangan yang kami hadapi, yang seringkali kami membuat kami hidup di luar prinsip makna salib yang begitu berharga bagi kami. Kami hidup sebagai seteru salib Kristus, meskipun kami ada di gereja, meskipun kami ada dalam lingkup-lingkup rohani. Tuhan ampunilah kami. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Bapa, agar kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama, dan hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Kidung Kesan 739 bait 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salib. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman kita yang am dan rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita menaikkan beberapa pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami, yang memperkenankan kami semua boleh ada hari ini di tempat ini. Untuk kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kami hendak menaikkan beberapa pergumulan kami di dalam syafaat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi beberapa keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Pagi ini kami berdoa bagi keluarga Bapak Teguh Budi Setiawan, keluarga Bapak Daniel Tony Hardianto, keluarga Bapak Christian Freddy Tarlim Samara, keluarga Bapak Yuki Kurniawan Hendarto, keluarga Bapak Heber Simon Piai, keluarga Bapak Janus Silalahi, keluarga Bapak Zakarias Damamain, keluarga Ibu Ellen Sihombing Nababan, keluarga Bapak Pendeta Martinus Richard Haurisa, dan keluarga Bapak Gabriel Lase. Ya Tuhan, berkati 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan apa yang digumuli. Kami yakin dan percaya setiap doa yang dinaikkan Tuhan dengar dan Tuhan jawab itu seturut dengan kehendak Tuhan. Semua anak-anak yang ada dalam keluarga ini masa depannya Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Dan biarlah keluarga-keluarga yang ada tidak sekedar menjadi bagian dari daftar jemaat yang ada, tetapi turut ambil bagian dalam membangun bangunan Allah tubuh Kristus di tempat ini, sehingga kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang sakit ataupun berada dalam proses pemulihan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Novi Alex, Bapak Ruslan Yudiseno, Bapak Jondri Tahalea, dan Saudara Gustaf Anmama. Berkati ya Tuhan orang tua kami, saudara kami yang terus berjuang dalam kelemahan tubuh jasmaninya, yang menjalani pengobatan-pengobatan secara rutin, yang harus menjalani perawatan di rumah. Tuhan, Engkau memberkati. Kami percaya dalam iman, mereka meyakini mereka sudah mengalami kesembuhan itu di dalam Tuhan. Dan semua proses pengobatan yang dilakukan dengan ketaatan dan kedisiplinan untuk pemulihan tubuh jasmani mereka. Kami juga bersuka cita bersama jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Bapak Bistok Paul Sinaga, Ibu Maria Tahalea, Ibu Loisde Boruhombing, Saudari Andrea Garfrila, Bapak Yuki Kurniawan Hendarto, Saudara Ananda Samuel Benaya Prabudi, Saudari Tesalonika Marsha Esterini Mandei, Bapak Penatua Antonius Bintarto Eko Prasetyo, Bapak Marsen Liu, Ibu Kowita Purnamasari, Ibu Iren Yusinta, Ibu Aryati Marlina Zega, Bapak Martin Luther Gea, dan Saudari Anastasia Caroline Tiwo. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan setahun usia di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia mereka boleh menyadari bahwa hidup yang Tuhan berikan adalah anugerah, dan itu diisi dengan melakukan apa yang benar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan dalam gerejamu di tempat ini. Berdoa bagi majelis jemaat beserta keluarga, para pekerja gereja, komisi, pengurus komisi, bahkan juga pengasuh sekolah minggu, pengajar remtar, pemandu, pemusik, tim multimedia, beserta keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati, biarlah hamba-hambamu ini tetap menjadi pelaksana pertama kebenaran firman Allah, sehingga teladan ilahi itu boleh ditampilkan dan menjadi berkat bagi umat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa bagi pergumulan umatmu, bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup, berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka. Keluarga yang mendambakan keturunan, bahkan ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati janin dalam kandungan mereka. Kami tetap mendoakan anak-anak yang sudah meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Biarlah jamahan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan dalam iman kami percaya satu ketika mereka boleh kembali berkata dengan mulut dan percaya dalam hati, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi.
Kami doakan pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali, Tuhan berkati. Bapak Pendeta Suhito bersama seluruh majelis jemaat, mereka boleh bergerak bersama untuk melakukan pelayanan bagi umat Tuhan yang ada di Dalung Bali. Kami doakan juga rencana baptisan anak pada tanggal 6 April. Tuhan memberkati kesiapan orang tua yang akan membawa anak-anak untuk dibaptis. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak katekisasi, para katekumen yang akan menjalani ujian akhir hari ini. Tuhan juga beri hikmat, kemampuan bagi mereka untuk menyelesaikan tugas akhir ini ya Bapak. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan bagi Sinode GKO. Tuhan berkati segala program-program yang dijalankan tahun ini, bahkan segala kegiatan-kegiatan yang berlangsung ada dalam penyertaan Tuhan. Para pelayan Tuhan, majelis Sinode dan semua jajaran bekerja sama dengan baik untuk melakukan segala yang baik bagi perkembangan GKO. Kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan berkati. Semua hal yang mereka lakukan biarlah untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Bahkan kota Depok di mana kami ada, Tuhan berkati pemerintah kota Depok, pemerintah Jawa Barat, sehingga kami boleh hidup berdampingan meskipun kami berbeda. Kemajemukan yang ada tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi tempat di mana kami mempraktekkan makna salib bagi kehidupan orang lain. Kami juga berdoa bagi lingkungan di mana gereja ini ada. Tuhan, kehadiran kami biarlah tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi saluran berkat. Maka setiap kegiatan yang boleh terjadi di tempat ini, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus hari ini ya Tuhan, bagi salah satu suku yang terabaikan, kami doakan suku Muna, orang-orang Muna, biarlah Tuhan belas kasihan-Mu turun atas suku Muna, sehingga ada banyak pekerja ladang Tuhan yang boleh bersaksi dan memberitakan Injil. Kami berdoa untuk 7 jemaat rintisan yang sedang diupayakan di antara orang-orang suku Muna, sehingga terbentuk jemaat suku bagi orang-orang Muna. Bahkan kami juga berdoa untuk pergumulan mereka bagi pendidikan formal, pelatihan kerja yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang suku Muna. Doakan supaya pemerintah dapat mengupayakan dengan maksimal semua sarana prasarana yang ada, sehingga mereka boleh mendapatkan pendidikan yang baik dan juga pelatihan kerja yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami di minggu pagi ini. Semua kami yang boleh hadir pagi hari ini, Tuhan jamah dengan kuasa yang datang daripada Tuhan, sehingga kami pulang dengan kemenangan dan sebuah komitmen baru untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami serahkan doa ini dengan di atasnya minta ampun ya Tuhan. Kami masih hidup seperti seteru salib Kristus. Kami masih hidup dalam keegoisan kami. Kami masih mengutamakan kedagingan kami. Kami masih bangga dengan semua kebodohan kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami masih melakukan dosa. Dan kami serahkan seluruh hidup kami dan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita dengan mengingat perkataan firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36 berbunyi sebagai berikut. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan bernyanyi dari Kidung Kesan 483. Berkat yang
sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah melepaskan kami dari dosa dan berkorban demi menyelamatkan kami. Persembahan yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan pengorbananmu di kayu salib. Akan tetapi, semua pemberian yang berasal daripadamu ini kami kembalikan sebagai rasa syukur dan kesetiaan kami untuk mendukung karya pemberitaan Injil. Kuduskan persembahan ini dan berkatilah kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu sengsara yang ketiga ini kita semua diingatkan melalui firman Tuhan untuk kita menaklukkan diri kita hanya kepada Kristus, bukan kepada seteru salib Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini, saya mengajak kita berdiri. Kita naikkan pujian Kidung Keesan 401, bait 1 dan 2, dan bait yang ketiga kita akan nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Yesusku berjanji setia padamu, ku pinta Kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku Tuhan, dirimu dunia, keduki lawan hamba dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, Kami mengarahkan hati kami pada Kristus. terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya.
Ialah yang mempunyai kuasa sampai selamanya.